setting dulu. Oke, miring. Oke. Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Benedictus Bondan Bagaskara. Saya dari Fakultas S1 Desain Komunikasi Visual. Ya, Desain Komunikasi Visual DKV. Mau ngapain hari ini? Saya akan mempresentasikan, bukan sih. Saya mau berbincang-bincang. Temanya, Be a Good Content Creator. Hah? Be a Good Content Creator? Oke, kita mulai dari ketidaktahuan kita ya. Anggap aja kita ini tidak tahu to be good content creator itu kayak gimana sih? Kayak apa sih? Apa itu content creator itu apa? Kita mulai dari yang sederhana aja deh. Ketidaktahuan kita deh. Anggap aja kita ini tidak tahu ya. Kita tidak tahu apa-apa. Aku juga tidak tahu apa-apa. Jadi kita pastinya tentu memiliki kekurangan dalam hal ini. Tentu dong. Kita nggak tahu hal ini apa. Masa tiba-tiba kita langsung tahu apa itu content creator, apa itu gimana caranya. Kekurangan dalam hal ini ditambah keterbatasan ide, tentunya dong kita nggak tahu ya, karena kita nggak ada ide, atau kita nggak ada ide karena kita tidak tahu. Mungkin kalau kita ada ide, kalau kita tahu, ya udah ngapain gitu kita belajar be a good content creator. Tapi di permulaan pasti orang tidak tahu apa itu content creator, bagaimana cara menjadi content creator yang baik. Ya kita awalnya aja dari dasar dulu. Itu tadi barusan ketidaktahuan kita, awam, basic dari seorang yang mungkin tidak tahu apa itu good content creator. Itu tadi masih awam, masih ya permulaan kali. Kita sekarang masuk ke tahapan awal ya. Ini dengan cara apa kita belajar, dan gimana caranya kita memaksimalkan sesuatu yang ada gitu, yang kita punya, supaya kita bisa jadi seseorang content creator yang baik dan benar itu seperti apa. Kita belajar dengan cara apa? Dengan cara perbanyak membaca ataupun mencari di media sosial lainnya. Kita hidup di zaman media sosial tentunya tahun ini. Mungkin beberapa tahun kemudian mungkin masih media sosial sangat dibutuhkan. Jadi kita sangat membutuhkan media sosial. Untuk apa? Kita untuk belajar dan untuk mencari tahu. Nah, kuncinya dari situ. Kita harus mencari banyak ilmu dari media sosial agar kita menjadi good content creator. Dan jangan salah, media online itu sekarang sudah banyak. Bagaimana caranya menjadi content creator yang baik, content creator yang menarik. Mungkin content creator yang bisa sampai levelnya dewa gitu, bisa sampai atas gitu ya, kayak gitu lah ya. Terus kemudian ini sih yang menjadi masalah orang itu adalah dia tidak mampu atau dia tidak mau karena sesuatu yang dia miliki kurang apa ya, kurang mumpuni lah, atau orang ini nggak bersyukur gitu apa yang dia punya. Padahal dengan apa yang dia punya itu saat itu juga dia bisa menjadi content creator. Nggak harus dari awam tiba-tiba langsung melejit gitu, nggak. Jadi kita harus berusaha maksimal mungkin bagaimana caranya itu. Kemudian ya manfaatin aja lah yang ada, nggak usah muluk-muluk kita harus wah aku jadi content creator yang baik itu harus punya ini nih, harus beli ini nih. Nah, jangan seperti itu, karena itu malah menghambat, bukan membuat kamu atau saya menjadi baik di dalam content creator. Itu malah membuat lambat. Kenapa lambat? Karena ya itu buang-buang waktu sih kalau menurutku. Karena ya mending pakai apa aja yang ada dulu gitu aja, itu sih. Habis itu ya yang pertama tetap belajar itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita nggak belajar kita nggak tahu apa-apa. Nah, karena dari belajar itu tadi kita punya ide, kita kembangkan lagi dan menjadi ya suatu konten gitu ya yang menarik buat orang lihat gitu sih. Kemudian kita lanjut ke, kita kan sudah dari mulai nggak tahu nih, dari yang dasar banget, kita nggak tahu apa-apa, terus kita naik, kita belajar, kita manfaatkan yang ada, kita apa yang kita punya kita manfaatin, kita belajar terus-terusan lah intinya. Sekarang kita masuk ke ya anggapannya tahap eksekusi sih ya. Di tahap ini tuh
mewujudkan semua ide. Nah, dengan cara apa? Kita dari awal nih, kita udah belajar banyak. Terus kita dari ketidaktahuan kita jadi tahu gitu apa aja. Jadi nggak tahu apa-apa yang apa ya istilahnya, kayak 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 nggak tahu apa-apa gitu aja lah, kayak nggak tahu apa-apa. Terus kemudian kita belajar, terus kita menjadi tahu, kita punya ide, kita buat ini, istilahnya trial and error ya gitu ya. Itu kalau sudah kita buat, kita sudah tahu nih kesalahan benar atau salahnya itu di mana, kita langsung kembangkan dan mewujudkan semua idenya itu di tahap yang akhir ini, atau tahap setelah belajar, tahap tidak tahu, dan sekarang nih level yang kepannya level dewa lah gitu ya, dewa semi dewa gitu ya. Terus kita apresiasi usaha dan kerja keras, itu pasti sangat dibutuhkan, karena ide yang kita punya dan apapun itu yang sudah kita pelajari, kita coba, kita harus bersyukur. Tentunya kita harus mengapresiasi kerja keras kita dengan cara apa? Apresiasi itu dengan cara sederhana aja, nggak usah muluk-muluk. Kayak misal kalian habis bikin konten, terus kalian harus mempublish di levelnya udah internasional gitu ya. Jangan-jangan. Mending kalian ya sederhana aja lah. Mungkin di media sosial kalian, atau di ya akun platform lainnya lah yang kalian punya. Gitu aja, udah simpel. Pasti kalian nanti dapat feedback dari orang lain. Nah, dari feedback itu kalian akan mendapat respon positif maupun negatif, yang itu untuk mempelajari lagi apa kesalahan dan benarnya dari konten yang telah dibuat. Oke, terima kasih sudah menonton, sudah mendengarkan, sudah meresapi ya mungkin ya. Enggak sih, enggak juga sih. Ya terima kasih, intinya terima kasih sudah menonton. Ya syukur-syukur semoga kalian paham dan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila mungkin ada kata yang salah maupun kata-kata yang mungkin kurang paham. Selebihnya terima kasih, selamat malam.